Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum. Sebentar lagi kita akan mulai menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, agar kurikulum kita tahun yang akan datang lebih baik dari yang ada saat ini, maka pada kesempatan ini saya sampaikan kesalahan-kesalahan fatal dalam mengembangkan KTSP. Dengan mengetahui ini nanti bisa kita hindarkan kesalahan-kesalahan itu agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, kesalahan-kesalahan itu apa saja? Pertama, tidak melakukan analisis. Seperti kita ketahui bahwa dalam proses penyusunan KTSP ini mestinya dilakukan analisis. Yang pertama, analisis ketentuan perundang-undangan tentang kurikulum. Mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan PP, Peraturan Menteri, panduan, pedoman, macam-macam pedoman. Nah, termasuk pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sehingga ini semua dipahami dan yang memahami tidak hanya 1-2 orang, tetapi semua warga sekolah, terutama para pendidiknya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Tidak melakukan analisis kebutuhan satuan pendidikan dan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak melakukan analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah yang pertama, warga sekolah tidak memahami ketentuan perundangan tentang kurikulum. Kalau di satu sekolah, warga sekolah terutama guru tidak memahami peraturan perundangan tentang kurikulum, PP, peraturan menteri, panduan, pedoman yang terkait dengan kurikulum tidak dipahami, bisa dipastikan bahwa di sekolah itu proses menyusun KTSP-nya ada kesalahan fatal, yaitu tidak melakukan analisis secara bersama-sama. Karena di analisis peraturan perundangan itu, goalnya adalah dipahaminya ketentuan perundangan tentang kurikulum oleh warga sekolah, tidak sekedar menghasilkan dokumen kurikulum. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua adalah program sekolah tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini jelas, kalau kebutuhan peserta didik saja tidak kita analisis apa kebutuhannya, maka ketika kita menuangkan dalam program pembelajaran, dalam program sekolah, maka program sekolah itu tidak akan memenuhi kebutuhan karena kebutuhannya sendiri tidak diketahui. Kemudian program sekolah tidak akan mendapatkan dukungan dari lingkungan. Nah, kita tidak berdiri sendiri, sekolah tidak berdiri sendiri, tapi sekolah itu berdiri dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik, memenuhi kebutuhan satuan pendidikan dan juga kebutuhan lingkungan. Nah, kalau program-programnya tidak di-matchkan, ya, tidak didasarkan kepada kebutuhan lingkungan sekolah, maka kita tidak akan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekolah, dari komite, dari masyarakat, dan pemerintah kabupaten atau provinsi tempat sekolah kita berada. Kemudian program-program tidak akan bisa berjalan karena tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Karena ketika berjalan sebuah program tentu butuh sumber daya. Nah, sumber daya apa saja yang dibutuhkan tentu perlu dianalisis sebelumnya, sebelum program itu disusun. Maka disinilah pentingnya analisis peraturan perundangan, analisis kebutuhan peserta didik, analisis kebutuhan satuan pendidikan, lingkungan, dan analisis sumber daya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah proses penyusunan kurikulum tidak dilakukan oleh tim. Penyusunan dokumen hanya dilakukan oleh orang tertentu saja atau tim kecil yang tidak melibatkan warga sekolah. Ini yang kadang-kadang dengan pertimbangan efisiensi ini yang ditempuh oleh sekolah. Padahal ini merupakan satu kesalahan fatal. Apalagi kalau tidak dilakukan sosialisasi di tingkat berikutnya. Nah, yang paling bagus proses penyusunan ini adalah dilakukan oleh tim, oleh warga sekolah
Semakin banyak warga sekolah yang terlibat, akan semakin bagus dokumen kurikulum itu dibentuk. Terutama sebenarnya adalah di proses penyusunan KTPS ini ada pembentukan budaya sekolah, pembentukan budaya saling membantu, budaya kerjasama, budaya terbuka, budaya berorientasi mutu, budaya bertanggung jawab, budaya berkontribusi, dan seterusnya. Nah, kalau di proses penyusunannya ini tidak melibatkan warga sekolah, dampaknya diantaranya adalah pertama, tidak dipahami oleh warga sekolah. Jadi KTSP hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak dipahami oleh warga sekolah. Karena mereka tidak terlibat dalam proses penyusunan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan dalam KTSP sulit dijalankan. Karena warga sekolah merasa tidak terlibat, tidak merasa memiliki program itu, tidak terikat tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kalau mereka membaca, memahami, ini kan programnya wakil kepala sekolah, ini programnya sekolah. Dia tidak merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan, karena dia tidak terlibat dalam proses penyusunan itu. Dan kemudian juga warga sekolah merasa sebagai pelaksana kebijakan. Kalau dia harus melaksanakan, maka dia merasa bahwa hanya sebagai pelaksana. Nah, tidak memiliki rasa handar beni terhadap kegiatan itu. Karena sebenarnya, sekali lagi, proses penyusunan KTSP tidak sekedar menghasilkan dokumen yang nanti akan dijadikan pedoman, tetapi proses membangun budaya mutu, budaya kerjasama, budaya saling pengertian, dan seterusnya. Sehingga kalau proses analisis, kemudian keterlibatan warga ini tidak dijalankan, maka pembentukan budaya ini tidak akan tercapai. Hanya akan dihasilkan sebuah dokumen yang kosong atau dokumen yang tidak bermakna bagi warga sekolah. Padahal kita tahu bahwa KTSP itu adalah pedoman tentang apa yang akan dicapai, bagaimana mencapainya, dan siapa terlibat apa, dan seterusnya. Kalau ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses penyusunan KTSP ini hanya akan menghasilkan dokumen-dokumen yang nanti secara formal ada, tetapi tidak dihayati, tidak dipahami oleh seluruh warga sekolah. Ini sesuatu yang mubadir, dan itu nanti berdampak panjang dalam pencapaian mutu sekolah. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga kesalahan-kesalahan ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang, dan kita bisa menghasilkan sebuah dokumen yang berkualitas dari proses yang berkualitas. Selamat bekerja, semoga hari esok lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.